Ya, yang saya sajikan kali ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan PPD. Mungkin akan sama dengan yang disampaikan oleh Pak Makbul tadi pagi, tapi kalau saya melihat dari chat yang atau pertanyaan yang diajukan Bapak Ibu, rasanya kok ada yang mungkin belum terungkap atau mungkin belum dipahami oleh Bapak Ibu. Baik, jadi tahapan penyelenggaraan PPG kalau ditelusuri dari awal, pertama adalah persyaratan administratif. Bapak Ibu sudah lulus pretest, kemudian belum bersertifikat, nanti akan sampai dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB, kemudian ditetapkan sebagai calon mahasiswa. Nah, calon mahasiswa statusnya ada yang utama, ada yang cadangan waktu itu. Nah, setelah konfirmasi baru ditetapkan. Waktu itu yang utama maju dulu, yang cadangan dikatakan akan dipanggil pada tahapan berikutnya. Nah, ternyata kemudian ketika mengambil kebijakan yang cadangan dimasukkan sekalian. Nah, kemudian terjadilah kurang lebih 86 orang yang menyusul tanggal 5 sampai 7. Nah, perlu diingat adalah statusnya tetap sama sebagai peserta angkatan 1. Karena ada yang tanya, besok Zoom-nya itu apakah juga untuk yang menyusul gitu. Ya saya bilang, besok orientasi untuk mahasiswa angkatan 1. Anda ada di angkatan berapa gitu. Nah, jadi sebenarnya cuma beda cara masuknya saja, masuk pertama dan masuk belakangan, tapi statusnya sama angkatan 1. Oke, kemudian lapor diri dengan segala macam keriuhan yang terjadi kemarin. Pada waktu lapor diri pertama itu memang saya mengedarkan panduan mengenai alur registrasi di aplikasi. Panduan itu sebenarnya adalah panduan dari tahun 2020, PPG 2020. Ternyata setelah dicoba ada fitur-fitur yang rupanya sudah dihilangkan, seperti beasiswa Kemdikbud, kemudian pembuatan akun, kemudian apalagi ya itu. Nah, jadi sempat ramai pertanyaan yang masuk di WA saya. Panduan itu saya perbaiki sehingga peserta yang susulan saya berikan panduan yang sudah direvisi dan lancar, sangat sedikit yang bertanya masalah teknis. Jadi mungkin memang dari banyak hal, kesiapan aplikasi registrasi di UM, kemudian juga pemahaman atas panduan. Nah, panduan itu saya tayangkan atau linknya saya berikan melalui website, melalui page Facebook. Ada yang tidak mengunduh, ada yang sudah mengunduh tidak menjalankan dengan sebenarnya. Padahal tujuan kami adalah supaya prosesnya lancar, dengan membaca itu, mengikuti itu bisa aman sampai akhir. Nyatanya sampai ini tadi, Pak, NIM saya berapa? Nomor induk mahasiswa ya, saya bilang, lihatlah di biodata. Biodata itu langkah terakhir proses registrasi setelah simpan permanen. Ternyata biodata tidak diunduh. Ternyata tidak disimpan, tidak diunduh, tidak dicetak. Nah, jadi begini, nomor UKG itu adalah nomor yang dikenal oleh kalangan Kemdikbud. Anda di sini sebagai mahasiswa UM akan dapat nomor induk mahasiswa atau NIM UM. Jadi kalau dalam kasus akademik, Anda tidak bisa menyebut nomor UKG saya sekian, nggak kenal, orang sini nggak kenal, taunya NIM gitu loh. Nah, jadi makanya kemudian tadi ketika ngisi presensi yang ditanya ya NIM gitu loh. Nah, bukan nomor UKG. Sayangnya itu. Jadi kami sudah mencoba memberikan informasi yang cukup lengkap, cukup cepat. Sayangnya itu yang tidak dilakukan oleh banyak peserta. Web itu kami tujukan supaya informasi cepat, informasi tersebar luas. Nah, sayangnya yaitu ada yang tidak baca di sana. Kan saya tidak mungkin membalas
650 orang satu persatu tanya linknya apa, ya sudah taruh di web, lihat sendiri gitu loh. Nanti ikuti yang di sana. Baru kemudian katakanlah misalkan kok nggak bisa, oh ternyata mungkin ada masalah, bisa kami tangani. Jadi itu, jadi mohon membiasakan diri melihat ke website atau page Facebook, karena informasi akan selalu kami tayangkan di sana sampai nantinya itu. Nah, itu. Jadi nanti kemudian ada jalur lain informasi kami berikan. Tujuannya itu supaya cepat saja, jangan sampai ya ketinggalan informasi lah gitu. Dan kami tidak perlu berpayah-payah satu persatu orang. Baik. Nah, saya kembali ke sini. Setelah lapor diri, sekarang adalah Anda sekarang belajar mandiri. Belajar mandiri itu adalah bagian dari pendalaman materi. Nah, di sini ada kotak hijau. Saya beri kotak hijau. Ini adalah bagian yang menggunakan aplikasi pembelajaran atau LMS yang disediakan oleh GTK Kemdikbud. Jadi bagian kotak hijau ini, mulai dari pendalaman materi, pengembangan perangkat, uji komprehensif, dan PBL. Nanti UKIN dan UP atau uji pengetahuan menggunakan aplikasi yang berbeda karena sistemnya sudah beda lagi. Jadi bagian yang hijau ini adalah rangkaian kegiatan yang menggunakan aplikasi yang sama, semua ada di satu layanan. Nah, saya masuk dari bagian pendalaman materi. Nah, di tahap ini belajar mandiri, tadi kemudian sudah disebutkan Pak Makbul bahwa langkah pertama nanti materinya adalah analisis materi ajar, terus basis masalah. Nah, disinilah LK atau lembar kerja hasil dari belajar mandiri, LK modul 1 sampai 6 itu di-upload. Jadi makanya mumpung masih ada waktu, selesaikan. Nanti ada tempat untuk upload tugas yang Bapak Ibu buat. Nah, ada analisis materi ajar, yang review materi yang dianggap sulit atau dan lain sebagainya dengan dosen. Kemudian menyusun materi ajar berbasis masalah, kemudian analisis materi pedagogik. Kan Bapak Ibu dapat 10 modul kan sebenarnya, 6 bidang studi, 4 pedagogik. Nah, di sini nanti analisis materi pedagogik, kemudian ada review dan refleksi. Di poin nomor 1 ini adalah untuk penugasan yang pertama. Di poin nomor 4 ini penugasan yang kedua. Ada refleksi. Nah, ini aktivitas belajar mandiri. Jadi Bapak Ibu membaca dan memahami modul seperti yang saya bilang, 6 bidang studi, 4 pedagogik, kemudian membuat peta konsep dalam bentuk istilah dan definisi pada modul yang dipelajari, apa yang dianggap sulit, bisa jadi demikian. Kemudian ada identifikasi masalah, materi yang sulit dipahami, kemudian mencari atau mengenali miskonsepsi. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam LMS, berlatih melalui tes formatif untuk menguji pengetahuannya. Oke, nah aktivitas 2, 3, 4 dituangkan pada lembar kerja 1, LK1 di LMS. Nah, ada 6 modul, berarti ada 6 LK. Nah, ini nanti aktivitas di pendalaman materi. Ada diskusi, ada review, materi yang advance, materi hot, kemudian mengkonfirmasi tentang miskonsepsi, analisis, dan sebagainya, antara mahasiswa dengan dosen. Jadi dosen sudah masuk sejak hari pertama. Nah, tagihan kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu harus melengkapi LK 11 atau lembar kerja 11 ini yang berkaitan dengan belajar mandiri. Ada 6 LK dan LK 12 ini berkaitan dengan berkaitan dengan review dan refleksi. LK 12 ini review dan refleksi sebanyak 6 LK juga. Jadi ada 12 kali upload yang harus dilakukan. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi adalah tes sumatif. Ada 6 set untuk modul bidang studi dan 1 set untuk modul pedagogik. Jadi ada 7 kali tes sumatif. Kalau tidak salah, tes formatif itu bisa dikerjakan
lebih dari sekali. Kalau tes sumatif hanya 1 kali. Ya sudah, 1 kali itu berapapun hasilnya itu akan diambil sebagai penilaian. Kemudian nanti juga akan menyusun materi ajar setara 1 KB. Nah, ini nanti akan dikembangkan pada saat tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya adalah tahap perancangan pembelajaran. Jadi ada identifikasi masalah, kemudian penyusunan dokumen rancangan pembelajaran, ada kegiatan berteaching, kemudian refleksi dan rencana tindak lanjut. Nah, berteachingnya tentu antar. Jadi kalau berteaching nanti akan dibagi. Jadi satu kelas dibagi dalam 3 grup kecil. Nah, berteachingnya antar sesama antar peserta di dalam grup itu. Tidak satu kelas 35 orang bersama, nanti nggak selesai. Nah, nanti akan dibagi ke dalam 3 grup. Kemudian ada refleksi dan rencana tindak lanjut. Ini yang berkaitan dengan perancangan pembelajaran. Nah, yang dipeticingkan tentu adalah dokumen yang sudah disusun sebelumnya. Nah, penyusunan ini tentu akan melibatkan konsultasi dengan dosen pamong dan guru pamong. Kemudian tagihan kinerja pada tahap perancangan pembelajaran ini adalah LK, lembaga kerja tentang identifikasi masalah, kemudian observasi pelaksanaan teaching, refleksi, video hasil rekaman teaching, jadi diunggah nanti, kemudian dokumen rancangan pembelajaran, ada RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian, jadi satu set lengkap. Oke. Nah, barulah kemudian nanti setelah perancangan pembelajaran dan sebelum PPL ada uji komprehensif. Ini tadi sudah disampaikan Pak Makbul. Jadi ini akan menguji ya pedagogik, ya konten bidang studi, ya materi-materi esensial dan sebagainya. Kemudian pengujinya adalah 2 orang, 1 guru dan 1 dosen pamong, 1 dosen pamong dan 1 guru pamong. Nah, apapun nilainya nanti akan diinputkan di LMS dengan 2 hasil, lulus atau belum lulus. Kalau belum lulus ya harus mengulang lagi ujian di hari berikutnya. Kalau sudah lulus baru boleh masuk ke PPL. Jadi ini ada tahapan sebelum masuk ke PPL. Nah, barulah di PPL peserta yang sudah lulus uji komprehensif dia akan melaksanakan PPL di tempat masing-masing. PPL-nya di sekolah Bapak Ibu sendiri. Jadi yang bertindak sebagai murid ya murid Bapak Ibu sendiri begitu. Nah, kemudian ketika PPL pasti ada pertanyaan. Sekolah saya sistemnya daring, sekolah saya tatap muka dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tetap melaksanakan pembelajaran apa adanya, seperti pada saat Bapak Ibu mengajar saat ini. Misal daerahnya sudah boleh tatap muka, ya sudah tatap muka. Daerahnya ternyata belum bisa, dia harus melaksanakan pembelajaran daring, pakai Google Classroom misalkan. Ya sudah, Google Classroom itu yang direkam. Daerahnya terbatas, karena ada daerah pedalaman mungkin yang sinyalnya susah, sehingga guru itu mengunjungi kelompok-kelompok kecil. Jadi mungkin hari Senin ke kelompok yang mana, Selasa ke yang mana, dan seterusnya. Nah, di kelompok itu ada beberapa siswa yang berkumpul untuk mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru. Nah, ada yang pembelajarannya lewat WA, grup WA. Ya macam-macam kan, melihat sekarang keadaannya sekarang. Nah, apapun bentuknya, itulah yang direkam. Direkam lalu diunggah ke dalam LMS. Apapun itu bentuknya. Jadi karena di sini nanti ada preparasi, persiapan dan koneksi, kemudian pelaksanaan praktek pembelajaran. Karena kami di sini Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu adanya di Malang, Bapak Ibu ada di tempat masing-masing. Bagaimana supaya nyambung? Ya rekaman itulah yang diunggah ke dalam LMS. Jadi Bapak Ibu guru dan dosen pamong akan menilai kinerja dari Bapak Ibu melalui video yang diunggah. Kemudian nanti ada refleksi dan tindak lanjut atas hasil PPL yang dilakukan itu. PPL-nya 30 hari. Ya, 30 hari. Nah, bagian kinerjanya adalah lembar kerja
Ada 7 macam lembar kerja, kemudian video pelaksanaan praktek pembelajaran. Ini RPP-nya, pelaksanaan praktek pembelajarannya 3 kali dan video praktek mengajarnya 3 video. Jadi nanti perangkatnya semua diunggah, apa yang digunakan untuk mengajar, kemudian rekaman mengajarnya bagaimana, itulah yang diunggah. Jadi bukan berarti kami meminta Bapak Ibu melakukan pembelajaran online bagi yang belum online, bukan. Direkam itu aja, direkam, diunggah di LMS untuk dianalisis, direview oleh Bapak Ibu guru PAMO dan dosen PAMO. Nah, setelah PPL selesai, barulah masuk ke dalam tahap UKM PPG, uji kinerja mahasiswa PPG. Nah, ini sudah tidak menggunakan LMS lagi, ada sistem tersendiri yang digunakan. Jadi uji UKM PPG ada 2 macam, ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Uji kinerja ya seperti PPL, praktek mengajar. Tapi kalau kemarin, kalau di tahap PPL ada review, ini nggak ada, penilaian aja. Jadi tampilnya sekali, ya itulah apa adanya, itulah yang dinilai. Nah, seorang peserta bisa mendapatkan sertifikat pendidik bila lulus dari UKM PPG. Artinya dia sudah lulus UP dan UKIN. Bukan salah satunya, UP dan UKIN, kedua-duanya harus lulus, baru dia dapat sertifikat pendidik. Kalau belum lulus bagaimana? Ya dia akan mengulang apa yang dinyatakan belum lulus. Mungkin UP-nya saja, mungkin UKIN-nya saja. Tergantung apa yang belum dinyatakan lulus. Nah, tahun 2020 sama dengan tahun ini, pembelajarannya juga online karena waktu itu juga mulai pandemi COVID. UP dilaksanakan di LPTK terdekat atau tempat TUK terdekat dengan Bapak Ibu. Belum tentu, misalkan yang di Malang tesnya di UM, belum tentu, mungkin akan ditempatkan di UMM, Universitas Muhammadiyah atau Kanjuruhan atau Unisma, tergantung dari kuota ketersediaan komputer yang ada saat itu. Nah, gitu. Jadi penempatannya akan diatur oleh GTK. Kami nggak ikut-ikut, pokoknya Bapak Ibu daftar. Jadi prosesnya tidak otomatis, harus mendaftar, memasukkan biodata, foto dan sebagainya secara mandiri. Baru nanti verifikasi, baru bisa ikut ujian. Tidak mendaftar, tidak bisa ikut. Ini pernah terjadi. Jadi peserta itu dia tidak mendaftar ujian. Lalu tanya ruang ujiannya di mana? Ya dicari datanya nggak ketemu, tapi diusut-usut ternyata dia memang tidak mendaftar, dikira otomatis. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Jadi baik itu peserta PPG yang sekarang ataupun mengulang, sama saja harus mendaftar. Oke. Ujian ulang seperti yang disebut Pak Ngobul tadi masih bisa dilakukan selama masa studi masih berlaku dalam waktu 3 tahun. Jadi tahun 21 ini tidak lulus misalkan, maka tahun 22, 23 dan 24 awal mestinya. Tahun 24 awal masih bisa. Mohon manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah, kalau UKIN juga begitu, online, jadi rekaman video yang harus diunggah. Itu nanti aja pembicaranya lebih detail, nanti ada pengarahan tersendiri terkait dengan UKIN. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, UKIN dilaksanakan sesuai kondisi di daerah, kemudian di sekolahnya sendiri, bukan di sekolah tertentu. Ketika tahun 19, ketika belum COVID, semua peserta kan datang ke Malang, jadi kami tempatkan di sekolah-sekolah yang menjadi mitra UM. Jadi masuk benar di sekolah seperti PPL mahasiswa S1 begitu. Kemudian untuk uji pengetahuan di LPTK terdekat, nanti plotting dilakukan oleh GTK. Nah, aspek penilaian UKIN ada kemampuan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi dilihat perangkatnya bagaimana sih, topik apa yang tema apa yang diajukan, kesesuaian dengan medianya, kesesuaian dengan penilaiannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana penampilan di kelas realnya. Ingat kembali, ini menyesuaikan dengan keadaan yang di lapangan.
Kalau kelasnya kelas real, kelas pembelajaran sudah tatap muka, yaitu yang direkam. Kemudian kalau misalkan tatap muka ya bisa diatur sehingga ada interaksi antara guru dengan siswa. Jangan sampai guru saja nggak kelihatan interaksinya, karena di situ ada kemampuan interaksi dan dalam pembelajaran. Nah, juga kemampuan mengelola kelas. Jadi komplit semua. Dan ini dilaksanakan selama 2 JP, 2 jam pelajaran. Kemudian portofolio. Nah, ini yang tadi banyak ditanyakan. Jadi portofolio ini menyusun sejumlah dokumen yang berkaitan dengan komponen-komponen tertentu selama 3 tahun terakhir. Tadi sudah saya tanyakan ke Pak Makbul, batasannya seberapa sih waktunya? Sudah dijawab, mulai 1 April 2018 sampai 1 April 2021. 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 tahun. Tadi ada yang tanya juga, kok cuma 3 tahun, nggak bisa lebih tak? Nah, aturannya GTK bilang begitu. Nanti ketika input kan, ketika mengupload bukti pasti akan ada input tanggal pelaksananya kapan, kan ada filter di situ. Sudah lebih 3 tahun atau bukan. Nah, jadi mumpung masih ada waktu, cobalah cari-cari kembali berkas-berkas Bapak Ibu, pelatihan-pelatihan, kemudian pengembangan media, kemudian bahan ajar. Ketika daring begini mungkin ada yang kreatif membuat video, itu bisa. Nah, itu kan sebagai inovasi pembelajaran di poin nomor 4 itu. Ada mungkin pernah menulis di seminar kah atau di majalah kah atau apa, itu bisa dimasukkan di poin 1 dan sebagainya. Panduannya belum keluar, jadi tadi ada yang tanya terlalu teknis, saya tidak berani menjawab daripada salah. Tunggu panduannya atau aturannya keluar saja. Oke, ini UKIN. Ini konteksnya kelas real, dinilai 2 penguji, kemudian dikoordinasikan oleh LPTK. Durasi waktu rekamannya 30-40 menit. Jadi diringkes 30-40 menit. Kemudian perangkat pembelajaran dari hasil lokakarya yang direvisi atau disiapkan khusus untuk ini bisa. Kemudian ada observasi dari penilai, ada skor 1-10. Kemudian ada diinputkan ke dalam sistem dan disimpan. Ini arsip untuk LPTK. Kemudian ini terkait dengan UP, soalnya 120 menit. Soalnya 120 butir, waktunya 180 menit. Distribusinya tadi sudah ditayangkan oleh Pak Makbul. Jadi ada sejumlah hal yang berkaitan dengan capaian pembelajaran terkait dengan PTK, terkait dengan TIK, terkait dengan profesi pendidik dan sebagainya. Ada butir-butir yang sudah disusun. Nah, kisi-kisi sudah sudah diunggah di websitenya UKM PPG. Bapak Ibu boleh download, boleh pelajari. Nanti tinggal dicocokkan, karena di situ misalkan kriterianya begini, mungkin bisa dikaitkan dengan kira-kira nanti pertanyaannya apa ya. Gitu. Ada itu di websitenya UKM PPG. Oke, nah itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan proses PPG secara keseluruhan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya coba tengok dulu ke QA. Mau ngisi daftar hadir kok sulit. Coba saya tadi memang ada masalah di BitUM ACID, tapi enggak tahu sudah bisa atau belum, coba dicek lagi. Kemudian mohon izin bertanya, artinya NIM itu adalah nomor UKG? Bukan Bapak Ibu, NIM itu nomor induk mahasiswa yang menunjukkan identitas Anda sebagai mahasiswa UM. Nomor UKG itu urusannya Ibu Bapak dengan Kemdikbud. Nah, Anda sebagai mahasiswa itu adalah nomor induk mahasiswa. Taunya dari mana? Dari biodata. Biodata dapatnya di mana? Tahap terakhir registrasi setelah simpan permanen itu adalah cetak biodata. Ada 3 tombol di situ.
biodata, kemudian sampul map, dan verifikasi keuangan. Nah, ada itu. Jadi kalau melewati itu ya gimana? Kemudian coba lagi masuk ke halaman registrasi untuk mengunduh ulang biodatanya. Selama kita PPG, bagaimana dengan tugas mengajar di sekolah? Apakah kebijakan dari LPTG yang disampaikan ke dinas terkait dengan ini? Tidak, kami tidak melakukan apapun, mengadakan hubungan apapun dengan dinas, karena kepala sekolah kan juga sudah mengizinkan Bapak Ibu untuk ikut. Nah, berarti kan konsekuensinya ada harus Bapak Ibu harus menyediakan waktu untuk pembelajaran. Oh ya, nah ada yang lupa lagi. Di LMS nanti tidak harus pagi sampai sore Bapak Ibu on di depan kamera terus-menerus, tidak. Ada jam-jam yang memerlukan koneksi sinkronus, artinya ada tatap muka melalui aplikasi Google Meet. Ada waktu-waktu yang asinkron. Misal ada penugasan Bapak Ibu mencari materi dan sebagainya, itu asinkron. Atau melalui forum diskusi. Jadi di LMS-nya sudah ada forum diskusi yang perlu ditanggapi, itu juga asinkron. Atau ketika mengunggah tugas. Nah, biasanya kalau melihat pola yang kurikulumnya, pagi itu ada pengarahan atau penyampaian materi dari dosen, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Mungkin juga review dan sebagainya. Malamnya atau sorenya ada refleksi. Jadi ada pagi, ada sore. Tidak setiap hari sih ada, tergantung dari materi apa yang ada berlaku hari itu, tapi ada yang pagi dan sore demikian. Nah, otomatis ya mau tidak mau Bapak Ibu harus menyiapkan perangkatnya, komputer dan sebagainya, serta koneksi internet. Karena ketika tatap muka melalui Google Meet kan ya harus kelihatan wajahnya gitu. Ada interaksi antara guru dengan mahasiswa, peserta dengan dosen. Itu. Nah, bagaimana tugas di sekolah ya mohon disesuaikan gitu, karena sudah ada izin untuk mengikuti PPG. Nah, izin mengikuti PPG ya artinya mengikuti aktivitasnya PPG gitu. UKM PPG kisi-kisinya tahun 2020 apakah sama dengan tahun ini? Mestinya masih sama, belum ada informasi update kisi-kisi. Kalau yang jelas berbeda antara tahun 19 dengan 20 itu berbeda kisi-kisinya. Yang 20 baru, 21 mestinya masih ikut yang 20. Belum ada informasi berubah lagi. Untuk video pembelajaran UKIN, apakah harus mengikuti kurikulum K13 atau kurikulum sekolah? Itu nanti dikonsultasikan dengan dosen dan guru pamong saja. Beliau tahu yang secara lebih teknis. Saya urusan yang umum-umum saja, saya tidak berani menjawab. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan dosen dan guru pamong. Portofolio ada 4 macam yang dinilai 4 semuanya. Kalau punya 4 komponen ya udah masukkan semuanya. Karena masing-masing komponen dia punya nilai. Gitu. Semakin lengkap tentu semakin tinggi nilainya. Jangan cuma saya mau yang ini saja gitu. Rugi nanti. Untuk pemberkasan perangkat 3 tahun, tapi gurunya baru ngajar 2 tahun. Sulit ini. Saya belum tahu apa jawabannya ini. Dari Pak Ahmad Agustin. NIM itu 12 digit. Sepertinya ya, lupa saya. Di biodata pokoknya. Untuk koordinasi dengan dosen pengajar berkaitan dengan video conference, nanti infonya bisa diakses di mana. Nah, gini. Hari ini, kami akan melakukan setting LMS, setting Bapak Ibu ke dalam LMS. Nah, kalau sudah bisa nanti akan kami umumkan, sehingga Bapak Ibu bisa melihat konten dari LMS-nya. Nah, nanti setiap kelas, jadi peserta kalau selama ini grup terbagi ke dalam bidang studi. Memang sengaja tidak dibagi dulu, biarkan masuk dalam bidang studinya dulu aja. Yang bisnis masuk bisnis, penjas masuk penjas, dan sebagainya. Nanti akan dibagi ke dalam kelas-kelas. Ada kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Nah, setiap kelas akan didampingi oleh 1 admin kelas.
atau kami mengistilahkan sebagai helpdesk kelas. Beda dengan helpdesk registrasi ya, bukan. Ini khusus menangani pembelajaran di kelas. Nah, helpdesk kelas inilah yang nanti akan misalkan mengupload jadwal jadwal pembelajaran, mengupload siapa dosennya dan sebagainya, termasuk menjadi perantara misalkan ada permasalahan di aplikasi yang mungkin konten materinya salah, beliau lah yang menyampaikan ke dosen atau sebaliknya dari dosen ke mahasiswa. Jadi perantara antara dosen dengan mahasiswa. Nah, nanti setiap admin kelas akan membuat satu grup WA. Link untuk join dengan grup itu akan dipampangkan di LMS. Jadi Bapak Ibu masuk LMS, klik linknya itu, maka akan join ke sana. Saya sebagai admin memang tidak pernah membuatkan grup untuk kelas, angkatan dan sebagainya. Saya serahkan ke peserta. Kemarin yang saya informasikan melalui WA, melalui FB itu adalah sebenarnya bikinan teman-teman sendiri, teman-teman peserta sendiri yang saya minta linknya gitu. Kemudian saya share ke pihak lain gitu. Ini hari ini belum. Jadi fokuskan ke belajar mandiri dulu saja karena baru kita mulai tanggal 12. Untuk mengerjakan tes sumatif, apa yang sudah ada di modul pembelajaran mandiri atau ada sendiri dari dosen. Tes sumatif ada di LMS, sudah tersedia soalnya. Kemudian, apakah peer teaching dan PPL sama menghadirkan dosen, pembimbing, dan guru pembimbing? Iya. Apakah setiap kegiatan ada linknya? Ya, kalau memang harus melakukan Google meeting, ya pasti ada link untuk join ke sana. Kemudian, apakah portofolio cukup upload sertifikat saja beserta materi? Apa ya materinya bentuknya? Tergantung dari yang diminta sih. Kalau permintaannya karya ilmiah, tentu mestinya bukti karya ilmiahnya yang diunggah. Kalau terkait dengan bukti keikutsertaan dalam forum ilmiah, ya mestinya sertifikatnya saja. Berkas tulis, mohon izin bertanya terkait karya tulis ilmiah populer. Berkas bukti penulisan karya tulis sudah dikumpulkan di dinas. Bagaimana solusinya? Gimana ya? Mestinya ya diminta lah. Kalau nggak diminta kan nggak dapat itu. Ya, gimana dong? Barangnya nggak ada, terus mengadakan ya diminta. Bapak Ibu harus pinjam lah, atau bagaimana caranya? Untuk UKIN punya video atau langsung praktek? Video. PTIN yang ini tidak termasuk NIM. Oh bukan, itu kode untuk prodi. Apalagi ini. Bagaimana tips dan trik langsung bisa lulus UP dan UKIN? Belajar. Ya nggak ada yang lain sih. Belajar menyesuaikan dengan kisi-kisinya, berdiskusi dengan teman-teman. Kira-kira poin apa sih yang akan dikeluarkan. Begitu mungkin dari saya. Ini Bu Erlina akan melanjutkan mengenai LMS. Bagaimana gambaran umum dari LMS yang akan Bapak Ibu gunakan mulai tanggal 12. Mungkin sebelum 12 sudah bisa diintip. Dicoba aja, nanti kami informasikan lebih lanjut. Sampun Mbak Lina? Siap? Ya Pak Darmawan, terima kasih. Monggo saya serahkan ke Ibu. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Mungkin nanti juga jika ada pertanyaan yang bisa sulit saya jawab, nanti mohon dibantu. Ya, baik Bapak Ibu mahasiswa PTG 2021, saya ucapkan sebelumnya selamat datang di Universitas Negeri Malang. Jadi memang dalam kegiatan pembelajaran PPG itu mulai tahun 2020 kemarin sampai 2021 itu ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Ya karena pastinya sama seperti di lembaga Bapak Ibu itu terkait dengan pandemi COVID, sehingga kegiatan kita itu harus dilaksanakan full online. Nah, sehingga tentunya dalam pengembangan pembelajarannya itu kita ibaratnya sedang membuat kurikulum darurat. Jadi
masih dalam bentuk pengembangan dan perlu dievaluasi terus-menerus, sehingga nanti ketika Bapak Ibu bertanya terkait hal-hal yang mungkin kami pun belum ada gambaran, ya berarti akan baru bisa dijawab ketika pelaksanaan, misalkan UP, UKIN gitu ya. Nah, bagaimana nanti UP, UKIN-nya? Nah, itu kan kita juga sambil meraba-raba gitu ya. Kalau pengalaman kemarin begini, nanti bisa jadi di tahun ini itu bentuknya pun bisa jadi berbeda. Sama halnya dengan LMS, mungkin ada yang baru dengar ya, LMS itu apa gitu ya. LMS itu singkatan dari Learning Management System, jadi ibaratnya kita itu mempunyai ruang belajar yang sangat luas secara online. Kalau ketika kondisi tatap muka, Bapak Ibu kan biasanya ada diskusi ya, diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, ada ceramah dari gurunya, dosennya, kemudian ada penilaian. Nah, semua itu dilaksanakan secara online melalui ruang belajar yang kita sebut dengan LMS. Dan LMS yang memang sering dipakai itu kita masih sering memakai Moodle. Nah, mungkin nanti dicari aja Moodle itu apa, atau mungkin sudah ada yang familiar dengan itu. Nah, sama dengan PPG yang kita pakai. Nah, mungkin di sini saya mau share screen ya. Terlebih dahulu tampilannya LMS itu seperti apa. Oke. Nah, ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya sebentar. Saya presentasikan dulu. Nah, ini dari tadi sudah dijelaskan ya, saya rasa terkait dengan tahapan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami dengan jelas bahwa yang akan kita laksanakan setelah ini itu ada di sini, ya. Bapak Ibu kan sudah mempelajari modul pendalaman materi. Nah, ini kegiatan ini itu tercermin di LMS kita. Nah, pendalaman materinya seperti apa tampilannya? Itu seperti ini. Jadi nanti ada bagian di LMS itu Bapak Ibu bentuknya miring gini ya. Nanti ini diklik seperti ini. Nah, tampilan untuk yang pendalaman materi itu ketika Bapak Ibu klik di sini nomor 2 ini, maka nanti muncul 2.A analisis materi ajar, 2.B penyusunan materi ajar. Nah, itu nanti tinggal diklik saja. Namun sistemnya LMS ini adalah ketika Bapak Ibu belum mengerjakan tugas awal, itu tidak akan jadi modul 1 kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa di hari pertama, jadi saya akan lebih banyak. Suara saya putus-putus. Oh iya, mohon maaf. Halo? Sudah? Suara saya sudah terdengar ya? Oke, baik, mohon maaf. Saya lanjutkan tadi sampai mana ya? Baik, saya di sini saja. Nah, jadi Bapak Ibu, kita fokuskan dulu ke pendalaman materi ya, saya rasa, karena ini yang akan Bapak Ibu hadapi. Mulai tanggal 12 selama 13 hari. Nah, nanti untuk selanjutnya saya rasa Bapak Ibu sudah mulai bisa beradaptasi dengan LMS. Nah, di hari pertama itu Bapak Ibu kan tinggal mengupload tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya, yang portofolionya tadi sudah ada ya. Jadi miskonsepsi apa yang ada di modul, kemudian hal-hal sulit apa yang nanti bisa didiskusikan, terus konsepnya apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu kumpulkan di hari pertama, bukan di sini ya, ada nanti saya jelaskan. Nah, kemudian ketika itu sudah selesai, sudah ada di bawahnya itu
ini apa namanya orientasi dengan dosen. Jadi Bapak Ibu akan berkenalan dengan dosen, kemudian saling berorientasi terkait dengan pembelajaran PPG itu seperti apa. Nah, kemudian di modul 1 ini tampilannya Bapak Ibu, nanti saya tampilkan di LMS aslinya ya, ini kan bentuknya PPT. Nah, kemudian ada bahan pembelajaran, ini ada uji komprehensif, praktek pembelajaran, ya. Jadi di sini sudah disiapkan semuanya. Nah, baik, saya coba langsung masuk ke ini. Saya langsung ke LMS-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ini saya masuk sebagai studentnya. Nah, ini saya sudah merubah. Ini jadi tampilan di Bapak Ibu itu seperti ini. Kalau di saya itu nanti seperti yang tadi dicontohkan. Nah, saya masuk ke pendalaman materi. Nah, Bapak Ibu klik. Jadi kalau nomor 1 diklik, ini yang muncul. Ya, ini awal. Nah, kemudian nanti kalau mau ke nomor 2, diklik nomor 2. Nah, di sini jangan sampai Bapak Ibu nanti ke sini dulu, karena itu juga nggak akan bisa. Ya, kita harus ke sini dulu. Nah, sebelum ke 2.A itu kita ke sini dulu. Nah, di situ ada unggah hasil analisis materi. Jadi Bapak Ibu nanti dari hasil pengerjaan modul ya, atau yang portofolio itu dikumpulkannya di sini. Nah, di sini sudah ada cara-caranya LK1. Jadi LK1-nya itu dikumpulkan di sini, lembar kerja belajar mandiri. Mudah-mudahan sudah selesai semua ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 12 itu sudah dikumpulkan semua. Mulai dari modul berapa sampai berapa itu, 1 sampai 6 ya. Nah, itu dikumpulkan. Nah, ini tadi saya mencoba ketika saya mengumpulkan ini. Ini tampilan kalau misalkan PDF atau tugas Bapak Ibu itu sudah masuk ya, karena kadang ada yang kayaknya saya sudah mengirim tapi kok belum masuk. Nah, itu bisa jadi di sininya atau mungkin karena sinyal atau mungkin karena belum di-save ya. Ini kan ada nanti save change gitu ya, diklik. Nah, sehingga di sininya tidak muncul. Nah, kalau sudah ada ini berarti otomatis tugas Bapak Ibu sudah dimasukkan. Nah, nanti mau memasukkan banyak file. Jadi kalau bisa filenya itu kita mengumpulkan file itu juga harus seragam ya kalau bisa satu kelas itu. Maksudnya dosen kita itu lebih mudah ketika tugas kita dikumpulkan dalam bentuk apa? PDF kah, Word kah, atau dalam bentuk link Google Drive. Nah, itu nanti bisa ditanyakan karena memang setiap dosen itu kadang punya style sendiri-sendiri ya bagaimana cara pengumpulan tugas. Cuma di sini sudah ada cara-caranya bagaimana mengumpulkan tugasnya. Jadi klik apa, kemudian klik file submission, terus nanti ada file picker, upload, dan seterusnya. Ini diikuti saja Bapak Ibu. Nah, kalau mau menghapus ya remove. Kalau Bu saya itu salah. Dulu sering kayak gitu. Saya sudah kadang mengumpulkan terus nanti gimana? Ya tinggal diedit submission ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut untuk klik apapun karena kadang takut terhapus, takut ini dan seterusnya sehingga tanya terus ke helpdesk-nya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan berselancar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti saya coba back to course. Nah, di sini ini setelah unggah tugas, ini nanti Bapak Ibu kalau ada gambar ini ya, ini berarti Bapak Ibu akan melakukan video conference menggunakan Google Meet dengan dosen. Ya, jadi kalau saya klik itu nanti ada linknya di sini nanti, link ke sini. Nah, ini kita akan melakukan video conference seperti itu. Ini saya tutup aja. Oke.
Nah, Bapak Ibu, terus di sini juga ya yang menandakan bahwa tugas Bapak Ibu itu sudah muncul adalah dengan adanya tanda centang ini. Nah, kok ada perbedaannya ya kotak titik-titik dengan kotak yang tidak putus-putus. Nah, kalau yang putus-putus seperti ini itu sifatnya otomatis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah mengunggah tugas dan tugas itu sudah masuk, otomatis ada centangnya. Tapi ketika kotaknya ini tidak putus-putus, ini harus Bapak Ibu centang dulu. Nah, kalau tidak dicentang maka Bapak Ibu dianggap tidak mengikuti. Seperti itu ya. Jadi ini harus dicentang. Kalau yang ini otomatis. Nah, salah satu bentuk penilaian bahwa tugas Bapak Ibu sudah masuk semua adalah dengan adanya tanda centang ini. Nah, ini ya, tadi karena video conference-nya tidak dilakukan, saya hanya demo, maka ini tidak bisa dilakukan ini ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, sehingga untuk mencontohkannya saya mau masuk ke akunnya dosen saja. Oke, ini akun dosen Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu berbeda tampilannya ya. Nah, nanti di dosen ini ada tulisan seperti ini, di Bapak Ibu tidak akan muncul, listrik dan seterusnya tidak muncul. Nah, ini tadi ya, kalau ada tanda ini berarti Bapak Ibu akan melakukan video conference. Kemudian ini nanti bentuknya adalah tanya jawab. Maksudnya ada hal yang harus dijawab ini karena belum disiapkan, ini hanya bentuk penyegaran, jadi belum ada isinya apa. Nah, kemudian bahan pembelajaran itu ada di sini, modul ya. Nah, ini ya modulnya ada di sini. Nah, kemudian, ini kalau bentuknya seperti ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk diskusi ya. Nah, ini juga kadang masih bingung. Nah, di sini kan ada keterangannya ya Bapak Ibu ya, tapi ini tetap harus tanya dosennya, karena memang kadang ada yang begini, ada yang minta diskusi kelompok, ada yang minta dosennya memberi pertanyaan kemudian mahasiswa harus menjawab atau bagaimana. Nah, itu nanti di diskusi itu bentuknya seperti apa itu akan dibicarakan ketika video conference ya. Nah, jadi kalau di sini sih keterangannya mencari masalah atas materi yang sudah dipahami, sehingga akan menimbulkan persepsi pemahaman, kemudian miskonsepsi ya. Nah, kita menemukan masalah kan tentunya dari hasil kita membaca modul dan juga ada video conference dengan dosen di pengantar ya. Jadi masalah itu tidak muncul, maksudnya kita tidak membuat masalah itu sendiri, tapi masalah itu benar-benar muncul dari hasil diskusi sebelumnya. Nah, sehingga nanti bentuknya akan berbeda-beda setiap kelas. Ada yang akhirnya nanti diskusi per kelompok, ada yang akhirnya nanti diskusi langsung satu kelas. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalkan kita yang membuat topik, itu add new topic. Nah, kalau add a new topic, itu berarti kita yang buat topik. Jadi misalkan saya tentang pedagogik 1 gitu ya. Terus pesan saya apa? Misalkan saya ini dosennya. Silahkan diskusikan terkait materi tersebut. Post to forum. Oke, ini ya. Jadi ini adalah diskusi yang saya awali. Nah, seperti itu. Discuss this topic. Nah, seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal replay. Nah, kalau Bapak Ibu tinggal replay, menurut saya, dan seterusnya, post to forum. Nah, seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Jadi kalau forum itu dibuat oleh dosen, maka jawaban Bapak Ibu akan lebih menjorok ke dalam. Nah, jadi bisa jadi nanti yang membuat topik adalah ketua kelompoknya, atau bisa jadi nanti yang membuat post to forum adalah dosennya. Nah, itu tergantung dari hasil diskusi Bapak Ibu ketika
video conference, gitu ya. Nah, ini contoh menggunakan diskusi. Nah, jadi ini yang gambar seperti ini itu forum diskusi Bapak Ibu, dan ini terekam. Jadi misalkan Bapak Ibu ngetiknya sekarang, besok masih bisa dilihat, ya. Nah, itu adalah bentuk dari asinkronus. Jadi kalau bedanya sinkronus dan asinkronus, kalau sinkronus itu berarti dari kata sinkron, ya, antara dosen dan juga mahasiswa itu dalam satu waktu. Bisa dalam bentuk video conference, bisa dalam bentuk diskusi, chat, misalkan WA. Silakan kita melakukan diskusi melalui WA pukul 1 sampai 2. Maka kegiatan itu bisa jadi sinkronus, ya Bapak Ibu ya. Walaupun itu melalui diskusi, karena antara dosen dan mahasiswa itu dalam satu waktu yang sama. Tapi ketika diskusi tapi dilakukan dalam waktu yang berbeda, jadi misalkan dosennya membuat topik, kemudian Bapak Ibu membalasnya diberi jangka waktu yang cukup lama, dan kita tidak bertemu secara langsung, maksudnya tidak dalam waktu yang sama antara dosen dan mahasiswa, jadi asinkronus, tidak sinkron. Nah, sehingga itu istilahnya dalam waktu yang berbeda. Itu perbedaan sinkronus dan asinkronus yang Bapak Ibu harus tahu, ya. Nanti kalau ini kita sinkronus dulu, kita asinkronus dulu, nah itu sudah bisa memahami maksud dari itu, ya. Jadi kalau sinkronus itu antara dosen dan mahasiswa harus dalam waktu yang sama. Nah, kemudian ini tadi analisis, berarti kita kumpulkan hasil analisisnya, dan ini nanti di akhir ada presentasi dan penguatan. Ada refleksi, ya, cukup banyak ini Bapak Ibu. Nah, ini satu modul ini dikerjakan dalam 1 hari, ya. Di modul 1 di hari kedua, ya kan tadi hari pertama tadi mengumpulkan tugas dan juga orientasi, ya. Nah, modul 1 ini di hari kedua. Modul 2 sama isinya bentuknya, cuma di bahan pembelajarannya yang berbeda, isinya, kontennya yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan hasil diskusinya, ya. Jadi ini sama, isinya sama. Ini hari ketiga. Modul 3 adalah hari keempat. Modul 4 adalah hari kelima. Modul 5 hari ke-6. Ini modul 6 hari ke-7. Selanjutnya yang hari ke-8, 9 adalah di penyusunan materi ajar, ini ya, dan seterusnya 9, 8, 9, 9, 10. Nah ini, dan yang review terakhir adalah hari ke-13. Seperti itu Bapak Ibu. Coba saya cek chat, ya. Saya stop share dulu. Dan jenis file, apakah ada ketentuan di SIM PKBI? Ya, ada sebetulnya. Teknik upload LK1. Iya, di LMS itu ada ininya, nanti ketika Bapak Ibu masuk itu, ya, file submission itu ada keterangannya, berapa ukuran dari file Bapak Ibu. Ya, kalau sekelas PDF insya Allah nggak terlalu banyak, kalau isinya nggak ada foto, nggak ada gambar-gambar yang terlalu besar, saya yakin masih cukup walaupun itu 6 file ataupun 7 file, kalau isinya hanya bentuknya konten, ya, atau teks. Nah, kemudian kalau video, nah ini ya, video itu kadang sering, video itu kan besar sekali. Nah, bisa jadi Bapak Ibu upload di YouTube dulu. Upload di YouTube, kemudian linknya itu di-embed istilahnya, ya, di-embed atau ditempelkan ke dalam file submission. Nah, nanti otomatis tanpa kita klik link tersebut itu kita tidak usah berpindah ke YouTube. Nah, saya contohkan kalau itu, ya. Coba saya ini demokan Bapak Ibu. Baik, sebentar.
Saya contohkan ini YouTube. Karena bisa jadi nanti Bapak Ibu kan akan membuat ini ya, akan mengumpulkan YouTube. Nah, misalkan coba pakai punya saya saja, sekalian promosi ya. Jadi silakan di subscribe. Oke, saya coba. Ini saya coba. Nah, nanti Bapak Ibu kan di sini ada share ya. Kalau yang di share adalah ini, berarti linknya. Jadi nanti jadinya diklik baru ke YouTube berpindah gitu ya. Tapi kalau embed itu YouTube ini ditempel di dalam LMS. Sebentar. Saya coba masuk sebagai student ya. Nah, Bapak Ibu, untuk hal teknis seperti ini, admin LMS juga paham, gitu ya. Jadi nanti misalkan ada hal-hal yang kiranya secara teknis Bapak Ibu tidak paham, itu bisa ditanyakan kepada admin LMS. Ya, jadi perannya Bapak Ibu harus sudah tahu ini perannya siapa gitu ya. Nanti coba saya jelaskan peran admin IT itu sebatas apa, LMS seperti apa. Oke. Oh, ini cuma file ternyata. File submisinya bentuk file. Biasanya nanti ada dua tempat Bapak Ibu. Kalau ini hanya file yang bisa dikumpulkan, kalau satu lagi itu dalam bentuk link seperti tadi. Ya, nanti ketahuannya di sini yang saya harus kumpulkan itu file atau non-file. Intinya kalau memang bentuk YouTube itu Bapak Ibu bisa embed atau share link. Ya, tempatnya di share tadi. Oke. Apakah untuk pembelajaran melalui LMS bukannya melalui SimplyKB? Iya Bapak Ibu, jadi nanti di dalamnya SimplyKB itu ada LMS-nya Bapak Ibu ya. Terus pencerahannya. Nah, ini sudah dibantu Mas Iqbal untuk membalas. Terima kasih Mas Iqbal. Mohon ya, masuk bikin mapel IPS. Wah, ini selamat siang Pak, mohon pencerahannya. Saya masuk ke PPG mapel IPS untuk SMP, sedangkan saya sekarang mengajar SMK. Apakah nanti ketika PPL saya dapat mengajar di SMK? Nah, ini bukan ranah saya untuk menjawab ya. Apakah dalam tugas itu harus 4 komponen? Kalau hanya punya komponen saja, maksudnya gimana? Bagaimana kalau hanya 2 komponen saja? Nah, itu silakan ditanyakan kepada dosen ketika orientasi ya, portofolio, dari tugas-tugas yang Bapak Ibu kumpulkan, karena yang mengoreksi adalah dosen. Dia bukan admin, ya, perlu Bapak Ibu pahami dari situ. Tanggal 12. Kalau izin sakit bagaimana nggih? Nah, itu izin ke dosen, ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ini kan tadi di awal, belum saya jelaskan ya. Jadi intinya pembelajaran online itu fleksibel Bapak Ibu. Fleksibel dalam artian fleksibel waktu, tempat, gitu ya. Kita tidak harus bertemu dalam satu waktu. Kalau misalkan Bapak Ibu sakit, ya tentu sekiranya Bapak Ibu masih bisa mengerjakan, ya dikerjakan. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak bisa bangun atau bagaimana, nah itu silakan didiskusikan dengan dosennya, ya. Apakah video conference nantinya setiap hari? Iya, setiap hari Bapak Ibu. Jadi satu hari itu 6 JP, sedikitnya 3 JP dalam video conference. Ya, bisa dibayangkan 3 JP, 1 JP-nya 50 menit gitu ya. Nah, sekurang-kurangnya ya itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi nanti kalau kita butuh 6
JP ya, bisa jadi nanti video konferensinya 6 JP. Makanya ketika PPG gini Bapak Ibu harus sering makan vitamin, non vitamin, makan yang sehat, tidak usah stres gitu ya. Yang penting dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Jika pada saat video conference kemudian terjadi kendala mendadak, semisal listrik mati, apakah masih bisa diizinkan masuk kembali melalui perangkat lain? Monggo, silakan Bapak Ibu. LMS ini bisa melalui HP, ya, bisa melalui laptop. Kalau memang nanti mati lampu benar-benar nggak bisa menyalakan, ya berarti izin ke dosennya, gitu ya. Intinya jangan sampai tidak hadir setiap hari. Nah itu yang nggak boleh. Nah itu jadi Bapak Ibu silahkan itu didiskusikan. Saya yakin dosennya juga akan mengerti jika memang hal itu benar-benar tidak bisa istilahnya tidak bisa ditolerir ya. Mohon izin ketika pemberian tugas dari dosen apakah ditentukan waktu ketika masuk waktu sore atau malam, apakah juga ada tugas? Ya, jadi kalau modul 1 itu kan dilaksanakannya di satu hari ya Bapak Ibu ya. Berarti ya di hari itu harus selesai karena nanti di hari berikutnya Bapak Ibu akan mengajarkan modul 2. Walaupun di LMS tidak ada waktu gitu ya. Tidak ada waktu untuk kapan batas akhir gitu. Nanti Bapak Ibu yang keteteran tugas modul 1 tidak dikerjakan, maka modul dikerjakan besok, nanti modul 2 bingung lagi dikerjakannya kapan, modul 3 bagaimana. Nah seperti itu. Jadi ini juga tergantung dari manajemen waktu Bapak Ibu sekalian. Nah nanti ketika di akhir itu kan ada tes sumatif, kemudian nanti dosennya akan menilai, di situ akan kelihatan loh Bapak Ibu kok tidak mengumpulkan LK ini, kenapa? Nah, seperti itu. Ini nanti semua LK dijadikan PDF semua Bapak. Nah itu tadi saya sampaikan bahwa ini saya bukan Bapak ya Ibu. Apakah PDF-nya apakah PDF? Nah itu sebenarnya untuk pengumpulan itu bisa dalam bentuk Word, bisa bentuk dalam PDF, itu akan tetap bisa masuk di LMS. Cuma kan nanti yang mengoreksi adalah dosen kan Bapak Ibu ya. Jadi tergantung Bapak Ibu dosennya itu lebih mudah seperti apa. Apakah filenya diberi nama atau bagaimana? Nah seperti itu. Kalau dari kitanya itu sebenarnya tidak membatasi mau pakai Word, mau pakai PDF gitu ya. Yang penting bisa diupload. Nah, apakah modul yang dihapus saat hari pertama dalam modul profesional? Iya, modul yang itu loh yang ada miskonsepsi, konsep dan seterusnya. Yang nanti akan dibahas ketika modul 1 dimulai. Cara mengecek upload foto per modul. Apa foto yang suruh diulang tadi di mana ya? Oh ini foto. Oke. Pengumpulan LK1 apakah diupload per modul ataukah digabung jadi satu file? Sebaiknya digabung jadi satu file ya, karena ketika satu-satu nanti jadinya bentuknya satu-satu. Kalau satu file misal dalam bentuk RAR itu akan lebih mudah. Namun Bapak Ibu silakan ditanyakan ketika orientasi dengan dosen, karena dosen yang akan mengoreksi, gitu ya. LK1 itu apakah mencakup dalam modul 1 dengan 4 KB ya? LK1 itu yang awal itu Bapak Ibu, yang kemarin ada portofolionya. Tadi sama Pak Makbul insya Allah sudah dijelaskan ya. Nah itu yang dikumpulkan. Diskusi disampaikan untuk diskusi. Jadi kalau video konferensinya hanya lewat Google Meet Bapak Ibu, tidak pakai Zoom ya. Jadi sistem kita itu hubungannya dengan Google Meet karena nanti berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan dosen, sehingga otomatis nanti ketika Bapak Ibu klik masuk ke Google Meet. Bagaimana Mas? Ini pertanyaannya terus muncul ya, pengumpulan satu. Apakah boleh kirim
kirim tugas dalam bentuk link Google Drive full. Nah, biasanya boleh Bapak Ibu kalau link Google Drive kan lebih ringan ya. Cuma tadi ketika kita buka ya Bapak Ibu di file submission itu kan ada hanya bisa mengupload file, berarti kan tidak bisa memasukkan link ya. Nah, berarti ya filenya yang diupload. Bolehnya boleh, cuma kita lihat penyediaan tempatnya. Kalau yang tadi saya contohkan kan waktu saya mau embed YouTube tadi, ternyata tidak ada tempatnya, sehingga di situ hanya bentuk file. Jadi Bapak Ibu silakan mengumpulkannya dalam bentuk file saja. Kecuali jika nanti ada penyediaan atau dosennya minta dalam bentuk seperti itu. Nah, itu silakan. Oh, masih banyak pertanyaannya. Upload LK1, Pak Ipul membantu jawab. Ini saya ya. Oh iya, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak Dalaman mungkin ada tambahan. Oke. Bagaimana jika ukuran dokumen terlalu besar sehingga tidak bisa diterima? Ya harus dikecilkan. Kan kalau PDF ada tools atau website yang dia bisa meresize atau mengubah ukuran PDF menjadi lebih kecil. Nah itu bisa. Kalau misalkan mensupport zip misalkan atau RAR bisa, tapi kembali ke bentuk apa yang diinginkan untuk diunggah. Kalau Word atau PDF ya sesuaikan, jangan bentuk lain. Nanti malah dosennya tidak bisa membuka, dianggap tidak mengumpulkan dan sebagainya. Sesuaikan saja dengan yang diminta. Kalau memang perlu dikecilkan, gunakan software untuk meresize atau mengubah ukurannya menjadi lebih kecil. Banyak kok di internet untuk keperluan itu. Kemudian pengumpulan LK11 apakah berupa daftar sesuai unduhan? Ya sesuai format yang ada di foldernya Belajar Mandiri itu. Formatnya sudah seperti itu nanti yang akan diunggah. Kemudian mahasiswa PPG maupun IPS SMP sekarang saya mengajar di SMK. Apakah nanti PPL saya dapat mengajar di SMK? Wah ini mungkin Pak Mabul saja yang menjawab. Saya tidak bisa, tidak tahu ini kebijakan. Ketika ada keterlambatan upload tagihan tugas, apakah bisa dilanjutkan di hari berikutnya? Bisanya sih bisa, tapi kembali ke setting yang berlaku di LMS. Mungkin ada yang memberlakukan bahwa dia upload paling lambat tanggal sekian, sesudah itu ditutup. Bisa saja demikian, usahakan tepat waktu, tapi kalau bisanya sih bisa. Apakah Senin harus sudah langsung mengumpulkan 6 modul? Belum. Lihat saja di LMS-nya apa yang diminta untuk upload saat itu. Kalau katakanlah LK1 modul 1 ya sudah itu upload, berarti sisanya belum. Nah, makanya itu mulai dilengkapi, harusnya sudah awal-awal belajar mandiri kemarin. Sekarang harusnya sudah mulai komplit 1 sampai 6. Masih ada waktu 2-3 hari ini. Mulainya LMS kapan nggih? Mulainya tanggal 12. Secara resmi tanggal 12. Tapi kalau misalkan GTK sudah membuka aksesnya sebelum 12 ya sudah bisa dilihat-lihat isinya. Itu. Bagaimana bila penulisan nama yang dicetak di biodata berbeda dengan ijazah? Nah, kemarin kenapa ngisinya berbeda gitu. Nanti sebelum cetak sertifikat biasanya kami akan melakukan cross check data kembali berdasarkan bukti yang ada yang diunggah. Jadi cocok tidaknya akan ketahuan dari sana. Kemudian nanti biasanya ketika kami biasanya terbitkan SKL, surat keterangan lulus sebelum jadi sertifikat. Itu nanti bisa dijadikan juga sarana untuk cross check apakah data yang diunggah sudah benar atau belum. Apakah semisal laptop error
dalam pembelajaran apakah boleh menggunakan HP? Ya boleh saja, cuman nggak enak sih melihat terlalu kecil, atau apalagi kalau waktunya sumatif kadang-kadang gambarnya besar sehingga nggak muat di HP, susah menggesernya, meleset dan sebagainya. Mending usahakan dengan komputer. Menurut pengalaman Ibu, selain UP dan UKIN yang membuat mahasiswa tidak lulus apa nggih? Kelulusan akhir hanya ditentukan oleh UP dan UKIN. Jadi tidak ada sebab lain. Ya kalau belum lulus UP atau belum lulus UKIN ya berarti belum lulus UKM PPG. Tidak ada sebab lain. Kalau nggak lulus lagi, pengalaman ada yang sakit di tengah jalan mengundurkan diri, ya itu memang akhirnya jadi nggak lulus. Semacam itu. Kasus-kasus demikian, ada yang sakit, melahirkan dan sebagainya, sehingga melahirkan disambi dengan PPG bisa, tapi ada kasus yang mungkin ada masalah sehingga tidak kuat nyambi, minta mundur, ya memang pernah ada demikian. Lagi ya, cara mengecek upload foto yang disuruh ulang tadi. Foto itu tadi diminta oleh bagian akademik UM. Nah, cara ngeceknya saya belum tahu. Mungkin kalau salah Anda akan diminta ngumpulkan lagi. Kayaknya demikian, sepertinya demikian. Ini karena pengalaman dari cetak sertifikat sebelumnya, ada foto yang crop dari foto yang lain, ada foto cetak yang difoto sehingga blur, kabur, ada yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar, miring dan sebagainya. Makanya sejak awal sudah dicek sehingga ketika cetak sertifikat cepat, tidak perlu mencari-cari lagi foto yang bagus, karena itu dokumen formal. Jadi foto Bapak Ibu akan dicetak di sana sebagai dokumen formalnya. Jangan menggunakan foto yang jelek. Apakah yang portofolio tadi harus berbentuk sertifikat? Ya tergantung dari apa yang diminta. Kalau inovasi dalam bentuk karya seni ya mungkin nggak ada sertifikatnya, tapi bisa jadi ada fotonya, penjelasannya dan sebagainya. Atau mungkin Pak Mabul atau Mas Iqbal mau melanjutkan materi berikutnya, monggo. Saya mau nambah yang itu Pak, yang tadi ditanya tadi. Iya, monggo. Salah saya dengar ya Pak? Ya. Yang PPL tadi, jadi gini, Bapak Ibu ini ikut PPG sesuai dengan ijazah S1-nya, bukan sesuai dengan mengajarnya. Ini yang harus jadi penting. Jadi kalau Bapak Ibu punya ijazah dari IPS atau geografi itu kalau di IPS misalnya itu ya ikut PPG-nya di IPS. Nah, IPS itu adanya di SMP gitu. Gitu. Tadi yang tanya itu saya tidak tahu ikut IPS itu ijazahnya apa ya? Saya tidak tahu. Kalau ijazahnya geografi mestinya tidak ikut IPS. Kalau ngajarnya di SMP gitu. Jadi itu Ibu. Jadi kalau ada guru misalnya ijazah S1-nya misalnya fisika terus ngajar di SD gitu. Itu PPG-nya mesti ikut fisika. Nggak bakal ikut SD gitu, walaupun ngajarnya di SD gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau PPL gimana? Ya PPL yang ada EPS-nya, jadi SMP gitu. Kira-kira seperti itu ya tadi pertanyaannya. Kalau TIK atau TKI itu memang dua, ada yang mengajar SMA, SMP, ada yang SMK, itu memang ada kalau yang itu. Ya. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu harus melihat ikut bidang studi apa ketika PPG. Dan itu pasti sudah diplotting sesuai dengan ijazah S1-nya. Bukan tempat mengajarnya. Gitu ya. Nah nanti untuk kasus seperti itu ya ngajarnya harus cari sekolah gitu. Kalau kan di SMA nggak ada IPS.
Nah, misalnya seperti itu. Itu mungkin yang perlu saya tambah. Kalau yang lain kayaknya sudah semua tadi ya. Atau ada lagi yang belum kejawab ya? Oh, ini ada pertanyaan apa ini tadi ya? Kayaknya sudah ya, Mas Iqbal ya. Saya tidak tahu dibuka. Sudah, mungkin saya ini nambah itu tadi yang kurang. Oke, Pak Mahfud, terima kasih atas tambahannya. Pak Darmawan, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau sudah cukup, kita bisa langsung ke materi selanjutnya. Monggo, Gimana, Mas Iqbal sudah nggak sabar nih. Aku masih ada tanya, perkuliahan dari efektif saja atau Sabtu dan Minggu? Oke, nanti ada jadwalnya Bapak Ibu. Hari Minggu libur ya insya Allah. Tapi nanti Bapak Ibu intinya ketika di dalam kelas itu ada admin LMS ya. Kalau saya Pak Dar ini admin pusat gitu. Nanti ketika sudah melakukan pembelajaran itu Bapak Ibu sudah bisa langsung menanyakan hal teknis kepada admin LMS di kelas masing-masing. Yang nanti pastinya termasuk jadwal sekarang waktunya apa itu nanti bisa bertanya kepada beliau. Begitu mungkin Pak Darmawan kalau sudah cukup kan? Iya, monggo. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Nanti terkait tombol dan seterusnya itu sambil jalan saya rasa karena memang butuh pembiasaan untuk IT. Jadi sekaligus ini kita sedang melaksanakan TPEK ya, teknologikal, pedagogikal, content knowledge, pengetahuan teknologi dalam pembelajaran yang memang Bapak Ibu guru harus pahami sampai di sana. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Mungkin itu saja materi terkait dengan LMS, semoga lancar Bapak Ibu. Dan intinya jangan takut untuk ngeklik tombol, terus kemudian mencoba ini, mencoba itu. Silakan Bapak Ibu lakukan. Nanti kalau memang terjadi error baru bisa ditanyakan kepada helpdesk masing-masing. Mungkin sekian dari saya dan juga Pak Darmawan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya langsung mungkin Pak Iqbal dan Pak Erdi bisa memulai. Monggo.
Mas Iqbal suaranya enggak ada ya? Cek, harus dengar Pak ya? Ya dengar ini, Mas Iqbal yang enggak keluar suaranya. Cek, 1. Keluar itu Pak. Iya. Silakan Pak Edi keluar Pak. Nah. Baik, halo. Keluar ya. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Kaprodi PPG Pasca Sarjana. Yang saya hormati Bapak dan Ibu semua undangan. Dan Bapak Ibu beserta PPG yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan inayahnya pada sore hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam suasana daring. Semoga apa yang kita kerjakan pada sore hari ini banyak manfaatnya. Dan semoga kita semua tetap diberkati kesehatan sehingga semua tugas dapat kita laksanakan. Baik Bapak Ibu beserta PPG, langkah demi langkah, kegiatan demi kegiatan pada sore hari ini sudah banyak kita kerjakan sehingga tibalah saatnya pada sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir ini adalah pembayaran perkuliahan atau istilahnya untuk UKT, jangan sampai salah ya. Nanti membayarnya keliru ke saya, itu malah bahaya Bapak Ibu. Makanya supaya agar tidak salah nanti Bapak Ibu dalam langkah pembayaran ini, nanti Bapak Ibu akan dijelaskan lebih detail oleh ahlinya. Pada kesempatan sore hari ini sebagai ahli atau narasumbernya adalah Bapak Muhammad Iqbal Firdaus SAMAK yang telah mendapat ilmu yang sangat bermanfaat dari pusat sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapat pencerahan yang lebih jelas. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tapi mungkin nanti ada hal yang kurang berkenan atau kurang dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan kepada ahlinya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus, maka saya persilahkan narasumber untuk menyampaikan paparannya. Itu waktu saya berikan kepada Bapak Muhammad Iqbal Firdaus. Saya persilahkan. Terima kasih Bapak Dr. Edi Supriyana atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan. Selamat sore bagi Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia Timur, saya sapa selamat petang. Nah, di sana saya rasa juga sudah hampir petang. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan keuangan, ataupun juga tadi Pak Edi sudah memberikan terkait dengan UKT. Oleh sebab itu saya mohon izin untuk berbagi layar kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, di sini saya bersama Pak Edi Supriyana dan juga tim keuangan PPG Pasca Sarjana akan menjelaskan terkait dengan keuangan PPG tahun 2021. Bapak Ibu, sebelum terkait dana, saya mengucapkan selamat datang kepada 655 mahasiswa PPG yang sudah hadir
dan sudah ditetapkan sebagai peserta di angkatan yang pertama. Bapak Ibu, sebenarnya dari Bapak Ibu sendiri, ini untuk pendanaan PPG dalam jabatan, Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan dana dari pemerintah berupa bantuan belajar dengan total 5 juta rupiah untuk masing-masing peserta PPG. Dana 5 juta itu terdiri dari dana belajar, sehingga dari kegiatan awal sampai dengan PPL nantinya Bapak Ibu akan mendapat sekitar 4,1 juta. Kemudian untuk uji pengetahuan Bapak Ibu akan mendapatkan 300.000, dan juga untuk uji kinerja Bapak Ibu juga akan mendapatkan 600.000. Jadinya ketika Bapak Ibu nantinya mengikuti serangkaian kegiatan PPG mulai dari awal sampai dengan uji kinerja dan uji pengetahuan, Bapak Ibu akan biaya uji pengetahuan dan uji kinerjanya sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu di sini mekanismenya adalah nantinya dari pusat akan melakukan transfer dana belajar kepada Bapak Ibu peserta, masing-masing peserta, yang nantinya dana tersebut akan Bapak Ibu setorkan kepada kami di PPG Universitas Negeri Malang. Namun sebelum ke sana, berikut saya tampilkan database mahasiswa PPG. Saya mengambil sampel saja dari database yang ada. Jadi tampak dari database ini, Bapak Ibu, data yang Bapak Ibu masukkan di dalam SIM PKB itu masih belum lengkap. Seperti contohnya adalah, saya ambil contoh Aziza Sri Wahyuni, sehingga tempat tanggal lahir masih belum ada, kemudian NIK juga belum ada. Kemudian Bapak Muhammad Faisal juga tempat tanggal lahir belum ada, NIK belum ada. Serta pada bagian kanan ini, Bapak Ibu juga belum, nama banknya juga masih belum ada. Oleh sebab itu, kami nanti di Universitas Negeri Malang akan bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia 46 atau BNI 46 untuk mengurus terkait dengan pembuatan rekening mahasiswa. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin di sini tampilannya ada beberapa saja, namun bagi Bapak Ibu yang identitasnya belum lengkap, saya memohon kepada Bapak Ibu untuk melengkapi, karena dari Bank Negara Indonesia atau BNI apabila melakukan pembukaan rekening maka membutuhkan nama lengkap, kemudian tempat lahir ini harus ada, tanggal lahir, kemudian NIK. Itu syarat minimum yang kami butuhkan agar Bapak Ibu nantinya dapat kami bukakan rekening di Bank BNI 46. Kemudian bagaimana dengan transfer dari Kemendikbud, terus bagaimana dengan penyetoran kepada PPG Universitas Negeri Malang. Selama Bapak Ibu kuliah atau mengikuti kegiatan PPG, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena nantinya sistem akan melakukan otomatisasi sehingga ketika nantinya ada dana yang masuk ke dalam rekening Bapak Ibu yang baru tersebut yang kami bukakan, maka secara otomatis akan ditransferkan kembali kepada Universitas Negeri Malang, sehingga Bapak Ibu dalam pembelajaran PPG itu lebih fokus di dalam pembelajaran, tidak perlu memikirkan bagaimana apakah uang atau dana belajar saya sudah terkirim atau sudah sampai ke Universitas Negeri Malang atau tidak, itu tidak usah dipikirkan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini ada nomor HP. Nomor HP ini Bapak Ibu wajib untuk mengisinya, karena salah satunya adalah untuk kelancaran pembelajaran. Tadi ini sudah saya cek dari 655 mahasiswa PPG ini yang belum mengisi hanya 1 orang. Saya mohon izin menyebutkan nama yang belum
menampilkan atau belum mengentry nomor HP-nya adalah Bapak atau Ibu Franz Tonaugi dari Tangerang. Nah, ini nanti silahkan untuk dilengkapi database-nya sehingga profilnya ini kami dapat gunakan untuk pembuatan rekening. Begitu juga dengan nantinya selama Bapak Ibu mengikuti perkuliahan di PPG ini, nanti Bapak Ibu akan terhubung dengan satu helpdesk atau dikelompokkan dalam masing-masing kelasnya. Sehingga kalau ada nomor HP yang aktif WhatsApp-nya, itu akan mempermudah dari teman-teman admin kelas yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu selama perkuliahan ini dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu nomor HP ini kami butuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus Bapak Ibu lakukan jika identitasnya belum lengkap? Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang identitasnya belum lengkap, maka yang pertama adalah login ke SIM PKB atau bisa masuk ke gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Silahkan entry atau masuk. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan edit di bagian profile. Jika ada, nanti silahkan diedit di sini. Data terkait dengan nama lengkap, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, NIK, itu yang data minimum yang kami butuhkan agar nantinya memperlancar kami membuat nomor rekening baru bagi Bapak Ibu agar dana belajar Bapak Ibu lancar dari Pusat Kemendikbud hingga diterima oleh kami. Itu Bapak Ibu untuk alur keuangannya. Jadi Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan PPG, mulai dari kegiatan pembelajaran, kemudian dari UKM PPG, baik itu UKIN maupun ujian pengetahuan, semuanya ditanggung oleh negara melalui dana belajar tadi. Sehingga Bapak Ibu lebih konsen, tidak usah lagi memikirkan bagaimana terkait dengan keuangan. Yang terakhir Bapak Ibu, kami mohon kepada Bapak Ibu, kami dari tim keuangan mohon kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan atau melengkapi profil yang ada sehingga database yang saya munculkan tadi yang masih kosong ini sehingga bisa terisi. Harapannya dengan semakin cepat Bapak Ibu mengisi dan semakin lengkap, maka kami juga akan cepat pula dalam memproses pembuatan nomor rekening Bapak Ibu untuk penyaluran dana belajar. Nah, Bapak Ibu, inilah nomor narahubung keuangan di PPG Universitas Negeri Malang. Jadi bila Bapak Ibu nantinya dihubungi langsung oleh nomor ini, maka ini adalah nomor kami di Universitas Negeri Malang khusus bagian keuangan. Jadi apabila ada keuangan silahkan menghubungi ke sini atau kami yang akan menghubungi Bapak Ibu. Nomor ini khusus keuangan. Jadi untuk pembelajaran, kemudian untuk terkait dengan ujian dan lain sebagainya, mohon maaf kami tidak melayani. Apabila nanti terkait dengan pembelajaran atau registrasi, nanti bisa menghubungi nomor di Universitas Negeri Malang yang kemarin Bapak Ibu sudah hubungi atau narahubung. Bisa ada Bu Herlina tadi yang sudah menyampaikan paparan terkait dengan LMS, ataupun juga nomor lainnya yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pemaparan terkait keuangan nantinya terkait dengan keuangan di PPG Negeri Malang. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti PPG dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sehat, kemudian bisa melanjutkan ke ujian, baik itu uji pengetahuan dan uji kinerja, sehingga nantinya bisa dinyatakan lulus menjadi guru profesional yang Bapak Ibu cita-citakan dan idamkan, dan tentunya Bapak Ibu akan datang ke Malang untuk mengambil sertifikat tersebut menuju gedung yang sudah Pak Makbul tadi pagi tampilkan kepada Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pemaparan keuangan, mungkin saya mohon izin untuk melihat bagian chat. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Chatnya mana? Saya sudah mendapatkan.
Oke, bagaimana kita tahu bahwa data kita sudah lengkap atau belum? Ya, melihatnya lagi di bagian profile. Hanya lihat di bagian profile ini saja. Silakan nanti Bapak Ibu melihat apakah profilnya sudah lengkap atau belum. Apabila belum lengkap, silahkan dilengkapi sesuai dengan permintaan-permintaan yang ada di dalam biodata diri. Semakin lengkap data yang Bapak Ibu isikan, maka semakin memudahkan dan memperlancar Bapak Ibu dan juga kami di bagian keuangan untuk segera memproses terkait dengan dana yang ada di atau dana bantuan belajar dari pemerintah. Data profil yang belum lengkap di-share Pak, mohon maaf, ini data internal yang kami dapatkan dari pusat sehingga kami hanya mengambil sampling saja. Nah, ini tadi sudah ada informasi, bisa dicek di SIM PKB-nya masing-masing ya, bagian edit profile. Di SIM PKB untuk bank dan rekening apakah diedit dan nunggu petunjuk dari UM? Untuk bank dan rekening silakan, monggo Bapak Ibu silakan diisi. Namun kami nantinya akan tetap membuatkan nomor rekening baru khusus untuk Bapak Ibu untuk penyaluran dana pembelajaran dari pusat. Apakah ada dana bantuan kota? Untuk tahun ini dana bantuan kota sudah tidak ada karena informasi yang saya terima bahwa Bapak Ibu sejatinya sudah seorang guru dan juga mendapatkan kuota dari Kemendikbud sehingga tidak ada bantuan kota. Oke. Apakah dana yang dikirim ke pemerintah rekening itu akan langsung ditarik oleh UM? Ya, maka nanti sistem akan menarik langsung dan disetorkan ke UM. Jadi Bapak Ibu fokus di belajar saja. Bagaimana kalau nomor HP yang aktif hanya bisa dibuat WA? Minimal ada WA-nya Bapak Ibu sehingga kami bisa menelusur dan menghubungi Bapak Ibu apabila kami membutuhkan data-data yang kami butuhkan. Untuk membuka rekening baru, UM yang membuatkan. Ini Pak Mariadi atau Ibu Mariadi, itu untuk rekening baru yang membuat adalah UM. Oleh karena itu, Bapak Ibu silakan melihat kembali profil yang ada di SIM PKB. Kalau masih belum ada yang kosong atau kalau ada yang masih yang kosong, segera diisi selengkap-lengkapnya. Karena data tersebut akan kami tarik dan akan kami gunakan untuk pembuatan nomor rekening baru khusus untuk bantuan pembelajaran PPG. Apakah semua biaya selama PPG dibayar pemerintah? Iya, karena Bapak Ibu adalah dalam jabatan dan juga termasuk di dalam sumber dana APBN sehingga dibiayai oleh negara. Seperti itu. Jadi harapan negara adalah Bapak Ibu tinggal belajar, kemudian mengikuti ujian, kemudian lulus dan dinyatakan sebagai guru yang profesional. Untuk Pak, ini informasi dari Pak Edi. Untuk biaya kuota tidak ditanggung oleh pemerintah, apalagi biaya hidup. Monggo silahkan biaya hidupnya Bapak Ibu ditanggung oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, bagi ibu-ibu guru silahkan biaya hidupnya meminta kepada suaminya. Yang punya. Baik, cukup sekian Bapak Ibu untuk pemaparan dari keuangan. Harapan kami dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu untuk melakukan kelengkapan data yang terkait dengan profil yang nantinya dapat kami berikan dan kami setorkan kepada Bank Negara Indonesia 46 untuk kami proses menjadi rekening baru bagi Bapak Ibu khusus untuk penyaluran biaya pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 1 2021. Untuk nara hubungnya atau CP-nya keuangan nomornya 082 335 305 204. Terima kasih, mungkin sekian pemaparan dari saya terkait dengan keuangan.
Semoga Bapak Ibu dimanapun berada sehat selalu dan selamat menjalankan pembelajaran PPG. Monggo atau silahkan Bapak Ibu mengikuti rangkaian PPG ini dengan baik. Jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya akhiri Bapak Ibu semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Pak Edi. Terima kasih. Baik Pak Iqbal, terima kasih paparannya. Suaranya kok nggak muncul. Paparannya sudah cukup jelas dan panjang lebar, sehingga nanti apa yang kita lakukan bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu, jadi yang penting Bapak Ibu kalau profilnya sudah lengkap, ya insya Allah sudah beres itu. Ya, jadi dilihat di SIM KB, di profil itu, ya kalau sudah lengkap ya sudah, enggak masalah lagi gitu. Ya, jadi enggak usah khawatir nanti mungkin kalau yang belum lengkap mungkin belum diupdate itu. Ya, mungkin belakangan Bapak Ibu melengkapinya. Begitu Bapak Ibu apa yang disampaikan pada sore hari ini pada sesi terakhir. Pak Makbul barangkali ada masukan? Udah Pak, kayaknya ditutup Pak langsung. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Makbul. Ya, jadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa langkah demi langkah kegiatan pada hari ini sudah kita laksanakan. Semoga memberikan pencerahan pada Bapak Ibu semua sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya, sehingga diharapkan di akhir pembelajaran Bapak Ibu lulus semua ya dengan membawa sertifikat pendidik sehingga dinyatakan sebagai guru yang profesional. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk penjelasan atau orientasi pada sore hari ini. Bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau ada sesuatu yang belum jelas bisa selalu berhubungan dengan kami yang ada di PPG Pascasarjana. Demikian kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.